Adanya program ini, masyarakat kita dipermudah untuk bisa membayar pajak atau retribusi nanti itu di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waida, kami sampaikan pokok-pokok berita. Rekam CCTV, oknum polisi Polres Bau-Bau aniaya bocah 10 tahun. Melihat kejadian tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo berjanji akan menindak tegas oknumnya hingga tuntas secara transparan. Menuju kota cerdas, pembayaran pajak daerah di kota Bau-Bau sudah dapat dilakukan secara digital melalui fasilitas barcode QR atau QRIS. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 20 April 2022 bersama saya Rizka Harlina. Mendengar terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Pemerintah mendeteksi 837 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir hingga Selasa siang. Temuan ini membuat total kasus positif COVID-19 menjadi 6.041.269. Tambahan kasus positif COVID-19 ini lebih tinggi dari data kemarin, meningkat 559. Pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 146.805 spesimen dari 110.045 hari ini. Pasien sembuh dari COVID-19 juga bertambah. Data sebelumnya masih 5.833.560 kemudian menjadi 5.836.310. Sehingga bertambah 2.750 pasien sembuh. Kasus kematian yang disebabkan COVID-19 juga masih meningkat. Hari ini sebanyak 155.937 bertambah 34 dari data kemarin masih 155.903. Sementara kasus aktif atau pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi menurun, yakni sebanyak 1.947. Kasus aktif COVID-19 kini tercatat 49.022. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rekam CCTV, oknum polisi Polres Bau-Bau aniaya bocah 10 tahun. Melihat kejadian tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo berjanji akan menindak tegas oknumnya hingga tuntas secara transparan. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan. Video CCTV warga yang memperlihatkan seorang bocah dianiaya pria dewasa viral di media sosial. Belakangan diketahui, terduga tindak pidana penganiayaan tersebut merupakan oknum Polres Bau-Bau berinisial Brigpol FZ, sedang korbannya berinisial HK, bocah 10 tahun. Penganiayaan itu terjadi di Lorong Kuda Putih, Kelurahan Tarafo, Kecamatan Batu Puarau pada Senin 18 April. Dalam video singkat itu, terlihat HK sedang mengendarai sepeda, menyerempet mobil sedan milik Brigpol FZ yang berlawanan arah. Tak lama setelah itu, oknum polisi itu turun langsung menghampiri HK dan melakukan tindakan penganiayaan. Korban HK kemudian ditemani neneknya datang melapor ke Polsek Waluyo Polres Bau-Bau. Melihat kejadian tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo berjanji akan menindak tegas oknumnya. Pihaknya akan transparan, mengawal dan memproses kasus tersebut hingga tuntas. Yang terlibat dalam ini melakukan tindak pidana penganiayaan, saya tidak tumpang tindih, pilih. Kita akan amankan pelaku dari oknum yang bersangkutan dan kita proses sama seperti yang lain. Jadi saya tidak memandang ini oknum. Kalau gitu mungkin diduga anggota, kalau sampai terbukti, saya akan proses sama seperti yang lain. Dan dari korban akan kita tangani dengan sebaik-baiknya. Jadi kami mohon kepada pihak keluarga untuk memberikan sepenuhnya kepada kami. Dan ini saya tangani sesuai dengan hak daripada korban sampai pulih, sampai tuntas. AKBP Erwin menyebutkan, korban tidak sengaja menyerempet kendaraan tersangka, namun karena tersulut emosi, FZ lalu melakukan tindakan melanggar hukum. Kapolres meminta kepada keluarga korban agar mempercayakan kasus tersebut kepada pihaknya. Dirinya berjanji akan menuntaskan kasus tersebut dengan transparan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Menuju kota cerdas, pembayaran pajak daerah kota Bau-Bau sudah dapat dilakukan secara digital melalui fasilitas barcode QR atau QRIS. Mengenai hal itu, Harum Mulko melaporkan. Dengan adanya program ini, masyarakat kita dipermudah untuk bisa membayar
pajak atau retribusi nanti itu di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau terus melayakan diri menjadi kota cerdas atau smart city. Inovasi terbaru yang dihadirkan yakni tersedianya infrastruktur pembayaran pajak daerah secara digital melalui sistem KRIS atau barcode QR bekerjasama Bank Indonesia yang difasilitasi Bank Negara Indonesia BNI Cabang Bau-Bau. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse usai penyerahan barcode QR dari Bank BNI menyebutkan sebagai daerah perkotaan, seluruh aktivitas masyarakat dituntut lebih cepat dan praktis. Aktivitas mengantri lama untuk membayar pajak di loket-loket sudah tidak cocok dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan digitalisasi pembayaran pajak, selain memberikan kepastian besaran pajak yang disetorkan ke kas daerah, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran kas daerah itu sendiri. Bau-Bau menuju Smart City dengan cara mengupayakan transaksi digital di kota kita ini. Jadi kita lagi berupaya bagaimana memberikan pelayanan cepat pada masyarakat kita, cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan adanya program ini, masyarakat kita dipermudah untuk bisa membayar pajak atau retribusi nanti itu di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat. Tidak perlu ke loket-loket karena memang tantangan daerah perkotaan itu masyarakatnya butuh percepatan, butuh mobilitas tinggi. Sehingga pemerintah kota harus menyiapkan iklim yang cepat itu. Sementara itu, Kepala Bank BNI Cabang Bau-Bau Rahmat mengatakan program ini merupakan langkah awal Kota Bau-Bau menuju kota cerdas. Selain itu, sebagai bentuk implementasi dari instruksi Presiden yang mengharuskan seluruh kabupaten kota bertransaksi secara digital. Jadi itu QRIS semua bank bisa. Yang penting punya mobile banking dulu. Nah, tinggal di-scan, bayar, tanpa biaya apapun. BNI sini hadir untuk menyediakan barcode-nya dan gratis. Dan barcode tersebut seperti sidik jari, tidak mungkin sama, insya Allah. Di contoh, tadi QRIS PBB, Pemkot Bau-Bau. Bapak-bapak foto, fotokopi, kirim WA, tetap sama. Ketika di-scan, akan keluar namanya, QR PBB Pemkot Bau-Bau. Nama rekeningnya. Itulah sistem pembayaran yang kita lakukan sekarang. Untuk tahap awal, BI dan BNI menyediakan 9 KRIS untuk 9 jenis pajak daerah yang akan disebar ke sejumlah tempat-tempat strategis agar mudah dijangkau masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Razia terpadu Lapas Bau-Bau dan aparat penegak hukum temukan belasan HP dan sajam. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ade Nurliani kembali melaporkan. Satu persatu narapidana dikeluarkan dari ruang tahanan oleh aparat penegak hukum atau APH yang tergabung dalam razia barang-barang berbahaya di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau. Dalam inspeksi mendadak atau sidak tersebut, sedikitnya ditemukan 11 handphone dan beberapa senjata tajam yang disembunyikan warga binaan dari dalam kasur dan bantal. Selain sajam dan HP, pihaknya juga menemukan ratusan picis obat-obatan. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menuturkan, selain rangkaian HUT Pemasyarakatan ke-58, razia tersebut merupakan bentuk mitigasi risiko terhadap gangguan keamanan jelang Hari Raya Idul Fitri, serta silaturahmi bersama APH. Seluruh lapas tidak menutup kemungkinan masih ada handphone, termasuk Lapas Bau-Bau. Jadi kita selalu mengadakan razia-razia baik dadakan maupun secara rutin. Namun pada hari ini kita melakukan secara serentak, kita dapatkan HP. Ini HP saya perkirakan masih sisa-sisa yang lama di dalam, yang mungkin secara kegiatan itu tidak terlaksana secara optimal. Jadi masih ada. Kita dapatkan HP ini sisa-sisanya dan semakin hari kita gencar melakukan penggeledahan razia. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan HP di dalam lapas ini. Lanjut Herman, atas temuan tersebut, pihaknya akan lebih meningkatkan pengawasan. Menurut Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penanggulangan Direktorat Keamanan Ketertiban Ditjenpas itu, keberadaan HP dalam lapas luput dari pantauan petugas. Pihaknya mengakui rutin menggelar sidak yang bersifat insidentil dan beberapa kali ditemukan alat komunikasi tersebut. Terhadap pemilik barang-barang temuan, Kalapas menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa isolasi dari napi lainnya, termasuk penghentian hak-haknya sebagai warga binaan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat. Adapun APH yang tergabung dalam razia tersebut yakni personel Kodim 1413 Buton, Polres Bau-Bau, BNNK Bau-Bau, Balai Pemasyarakatan, serta petugas lapas. Wade Nurani, reporter Bau-Bau, laporkan. Berita terakhir, 3 bulan kumpul 1 miliar rupiah. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse memberikan apresiasi terhadap dedikasi para kolektor pajak Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harumulku kembali melaporkan.
Ini tentunya bisa terjadi karena kerja keras dan semangat juang dari teman-teman kolektor. Olehnya itu sekali lagi saya memberikan apresiasi atas tingginya. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengapresiasi kinerja para kolektor dan penagih pajak daerah yang bertugas di Dinas Pendapatan Daerah maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas capaiannya di triwulan pertama tahun ini yang sudah mengumpulkan PAD Kota Bau-Bau dengan nominal di atas 1 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Monianse saat menggelar rapat bersama Kepala Bapenda Bau-Bau dan 88 orang petugas kolektor dan penagih pajak daerah pada Selasa siang. Diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, ada kenaikan kurang lebih 100%. Jadi kalau misalnya tahun 2021 di bulan yang sama, 3 bulan pertama tahun 2021 itu kurang lebih 500. Hari ini kita menembus angka 1 miliar lebih. Ini tentunya bisa terjadi karena kerja keras dan semangat juang dari teman-teman kolektor. Olehnya itu sekali lagi saya memberikan apresiasi atas tingginya. Sebagai bentuk apresiasi lainnya, Kepala Bapenda Bau-Bau Waraja mengusulkan akan memberangkatkan para kolektor terbaik di tiap kecamatan untuk mengikuti kajian antar daerah KAD di luar kota Bau-Bau. Usulan itu pun direspon positif oleh pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse. Pak Wali ini dia tidak berjanji, tapi dia akan upayakan mungkin akhir tahun setiap kecamatan ada kolektor yang mau diberangkatkan untuk KAD. Sementara Pak Wali ini tidak upayakan. Makanya bersaing untuk tambah 100 poster, ditambah ini pasarnya, tambah tunggakan. Karena kan masing-masing sudah punya ini aplikasi untuk melihat siapa yang menunggak. Jadi diupayakan selain pokok tahun 2022 dengan tunggakan juga ditagih. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para kolektor dan penagih pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tahun ini Pemkot Bau-Bau memberikan SK terbaru dengan nilai honor bulanan yang lebih besar dari tahun lalu. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rekam CCTV, oknum polisi Polres Bau-Bau aniaya bocah 10 tahun. Melihat kejadian tersebut, Kapolres Bau-Bau KBP Erwin Pratomo berjanji akan menindak tegas oknumnya hingga tuntas secara transparan. Menuju kota cerdas, pembayaran pajak daerah di kota Bau-Bau sudah dapat dilakukan secara digital melalui fasilitas barcode QR atau QRIS. Demikian Warta Captain hari ini. Mau klik ke rempet kerja bertugas, saya ucapkan selamat pagi.